Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Rahmawati. Saya Fauzia Durrafni. Kami dari kelas 4B. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS Manajemen Basis Data yang akan kami buat, yaitu tugasnya itu merancang database heterogeneous. Di sini kita akan membuat database untuk mengelola toko pusat kerudung dan pakaian muslimah dengan 3 skema. 2 skema pertama terdapat di server MySQL untuk mengelola toko distributor, yaitu yang diberi nama toko NZ Scarf yang mengelola berbagai macam kerudung, dan toko Dreslim di skema 2 untuk mengelola berbagai pakaian muslimah, dan untuk skema ketiga terdapat di server Oracle yang digunakan sebagai pusat yang dapat melihat rekapan transaksi dari toko distributor serta mengelola tabel retur barang dari pelanggan. Skema 1 dan skema 2 memiliki tabel yang sama, namun isi tabelnya berbeda sesuai dengan toko masing-masing. Setiap skema memiliki 3 tabel. Tabel pertama adalah tabel pelanggan yang menyimpan data pelanggan. Tabel kedua adalah tabel data barang yang menyimpan data barang yang dijual di toko tersebut. Tabel ketiga adalah tabel transaksi penjualan yang menyimpan data transaksi. Skema 3 menyimpan rekam transaksi penjualan dari skema 1 dan skema 2. Selain itu, skema 3 juga memiliki tabel kedua yang menyimpan data retur barang dari pelanggan pada skema 1 dan skema 2. Selanjutnya, kita akan persiapkan perangkat lunak pendukung untuk membuat database toko pusat kerudung dan pakaian muslimah. Nah, yang pertama, di perangkat kita harus sudah terpasang Oracle. Nah, Oracle itu adalah sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. Kemudian yang kedua, sudah terdapat Laragon. Nah, Laragon di sini digunakan untuk connect ke dalam server MySQL. Yang ketiga, yaitu di perangkat kita harus sudah terpasang ODBC. ODBC adalah Open Database Connectivity untuk menghubungkan antara server yang berbeda atau skema yang berbeda, sehingga aplikasi dapat bekerja dengan berbagai DBMS tanpa memerlukan kode khusus untuk setiap sistem. Yang keempat, di sini juga kita membutuhkan Notepad untuk menambahkan dan mengedit file konfigurasi seperti init.ora, listener.ora, tnsnames.ora yang berfungsi untuk mengatur berbagai pengaturan server database. Setelah perangkat tersebut terinstal, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah membuat database toko muslim. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah untuk merancang database toko muslim. Yang pertama, kita buat skema NGScript terlebih dahulu. Kita buka Laragonnya, lalu kita store all. Sudah itu langsung kita buka terminal. Kita masuk ke server MySQL. MySQL min u root min p. Sudah masuk, kita buat user pengguna untuk NGScript terlebih dahulu. Create user NGScript at localhost identified by NGScript. Identified by NGScript itu passwordnya. Query oke. Selanjutnya kita tulis grant all privilege agar user penggunanya bisa diakses. Kan? Tuh. NGScript localhost lihat grant option.
Query oke. Selanjutnya kita exit. Kita masuk MySQL dengan user pengguna yang sudah kita buat. MySQL min u inject scrap min p. Kita masukkan kata sandinya. Tuh enter. Sudah masuk, kita create database terlebih dahulu. Create database, data kerudung, query oke. Lalu kita use database-nya, data kerudung, database change. Lalu selanjutnya kita create table-nya. Create table, customer kerudung, maaf kita errorkan dulu terlebih dahulu karena itu tabel, seharusnya table. Untuk kolom pertama kita beri ID customer, integer, primary key. Kolom kedua nama, varchar 100, email varchar 100 juga, lalu no handphone varchar 15. Selanjutnya alamat varchar 100. Lalu kita tutup kurung, koma. Query oke. Lanjut, kita buat table yang kedua. Create table kerudung. Kolom pertama kita isi ID barang, integer, primary key, untuk kolom kedua kita beri harga, varchar 100, lanjut jenis barang, varchar 100. Lanjut nama barang, kita beri varchar 100 juga, stok barang, integer 10. Tutup kurung, koma. Query oke. Selanjutnya kita create table transaksi kerudung. Create table transaksi kerudung, buka kurung. Untuk kolom pertama kita beri ID transaksi, kita beri integer, primary key, lalu kita ID customer, integer 10, ID barang, integer 10, tanggal date,
nomor pesanan varchar 10. Lalu jumlah integer 10, total bayar varchar kita beri 20. Lanjut metode pembayaran kita beri enum. Kita beri enum m-banking, lalu curious, selanjutnya Oppo, lalu tunai. Selanjutnya kita beri origin key, ID barang, references ke kerudung, ID barang. Lalu origin key, ID customer, reference customer kerudung, ID customer. Lalu kita tutup kurung, koma. Maaf, di sini ada kesalahan ketika membuat enum. Jadi seharusnya ini ditambah kutip di sininya, di tunainya, tetapi ini tidak. Jadi kita balik lagi ke awal. Maaf, kita ulangi lagi ke tabel transaksi kerudungnya, dikarenakan tadi ada yang kurang kutip 1 di enum. Nah, di sini yang tadi yang salahnya seharusnya pakai kutip 1 tambahan. Kita
Query oke. Selanjutnya kita describe kerudung dulu. Describe kerudung. Nah, tabel sudah dibuat. Lanjut kita coba describe transaksi kerudung. Sudah ada juga. Lalu kita describe yang terakhir. Customer kerudung. Sudah ada juga. Lalu selanjutnya kita create atau insert datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat datanya terlebih dahulu. Kita buat data customer terlebih dahulu ya. Data pertama sudah masuk. Data kedua sudah masuk juga. Data ketiga. Data keempat. Dan data kelima. Lanjut kita coba select bintang prompt untuk memastikan sudah masuk ke dalam database. Select bintang prompt, customer, kerudung. Nah, datanya sudah ada ya. Lanjut, kita insert untuk tabel kedua. Data pertama sudah. Data kedua sudah. Data ketiga. Data keempat. Data kelima. Coba kita tampilkan datanya. Select bintang from kerudung. Datanya sudah masuk ya. Lalu yang terakhir kita masukkan data untuk tabel transaksi kerudung. Query sudah oke. Yang kedua juga sudah. Yang ketiga. Empat. Kelima. Kita tampilkan datanya. Kerudung. Datanya sudah masuk ke dalam database, ke dalam tabel transaksi kerudung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk membuat skema yang kedua, yaitu skema Dresslim. Pertama, kita masuk dulu ke server MySQL. Nah, sudah masuk. Lalu kita buat untuk user penggunanya, create user. Kita beri nama Dresslim. Lalu localhost. Nah, ini itu adalah passwordnya.
teaser. Grand. Nah, ini tuh untuk memberikan hak hak akses dari user Dreslin yang sudah dibuat tadi. Berarti terus hmm, ke Dreslin. Dreslin. Mas. Nah, sudah. Oke. Dan kita exit. Nah, selanjutnya kita login pada skema yang tadi kita buat, yang sudah dibuat. Muslim, passwordnya tadi. Nah, sudah masuk. Nah, di sini selanjutnya membuat database untuk skema Dreslin. Dengan nama data pakaian. Pakaian. Oke. Lalu kita use pakaian. Nah, sudah database change. Kemudian membuat tabel untuk di database data pakaiannya. Ngecek trip table, customer. Pertama di sini membuat data customer terlebih dahulu. Oke. Kita ada ID customer, integer, ini, kemudian ada nama, varchar, not no. Ini varchar belas. Kemudian ada untuk alamat. Ini berarti varchar juga. Char 100. Kemudian tuh. Nah, oke, tabel sudah dibuat. Kemudian membuat tabel lagi yaitu untuk tabel pakaian. Pakaian utama ada ID barang, integer,
Lalu ada harga. Harga di sini varchar. Varchar. eh, Lalu untuk jenis barang, varchar juga 100. Lanjut nama barang. Nama barang varchar 100. Dan ada stok barang. Di integer 10 saja. Kita tutup. Nah, oke. Selanjutnya, membuat tabel untuk transaksi pakaian. Create table transaksi pakaian. Ada ID transaksi. Diterima Rifki. Lalu ada ID barang. ID barang integer 10 saja. Lalu ada ID customer. ID customer integer 10. Lalu juga tanggal di sini date. Selanjutnya nomor pesanan. Nomor pesanan beri varchar 10. Jumlah budget 10. Dan total bayar. Varchar 1 saja. Lalu ada metode pembayaran. Metode pembayaran NUM. Ini ada M-Banking. Ada M-Banking. Ada QRIS. Lalu ada OVO dan tunai. Kemudian ada foreign key untuk ID barang. Foreign key
ID barang, sis dari pakaian. Pakaian. Untuk origin key untuk ID customer, ID customer, customer, dari tabel customer. Oke, customer. Oke, sudah. Tutup. Maaf, ada kesalahan sedikit. Tak create lagi ya. Coba klik lagi, ada kesalahan di untuk origin key di tabel customer. Nah, coba lagi. Nah, ini harusnya customer pakaian. Oke. Nah, oke. Semua tabel sudah dibuat. Nah, selanjutnya setelah dibuat, selanjutnya memasukkan data-data untuk setiap tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat data-data untuk tabelnya. Kita masukkan satu persatu. Oke. Oh, maaf. Ini data tabel ini untuk di customer pakaian. Nah, untuk di data tabel customer ini, datanya itu ada 5. Dan selanjutnya, saya akan membuat juga untuk data di tabel pakaian. Oke.
Nah, sudah. Lalu untuk data tabel transaksi. Mohon maaf, ini ada error karena di sini. Nah, nih. Oke, semua data sudah ditambahkan. Kita akan menampilkan. Oke, income from the customer. Hmm, Oke, ini data-datanya ada 5. Ada 5 ya. Lalu, nah, kita lihat juga di tabel pakaiannya. Tabel pakaian itu tabel pakaian. Oke, datanya sudah masuk. Lihat di tabel transaksi. Transaksi pakaian. Oke. Nah, data-datanya sudah masuk di sini. Kita exit. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema yang ketiga, yaitu skema Oracle yang menampilkan datur barang dari skema pertama dan kedua dan rekap transaksi penjualannya. Selanjutnya, kita buka Run SQL Command Line, terminal Oracle-nya. Lalu selanjutnya, kita masuk ke server Oracle. Con SCS SCS DBA. Sudah connect, lalu kita buat user pengguna untuk di Oracle, create user ORC toko identified by ORC toko. User sudah ditambahkan. Selanjutnya kita tambahkan Grand Connect agar user yang sudah kita buat tadi bisa diakses. Kita selanjutnya buat resource ini digunakan untuk memberikan akses yang lebih luas, yaitu kita bisa membuat tabel, membuat indexes, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga kita tambahkan create database link agar kita bisa membuat database link kepada DBMS lain. Jadi kita bisa mengakses objek-objeknya. Selanjutnya kita tambahkan create synonyms. Jadi create synonyms ini itu alias dari sebuah objek yang kita buat di database. Jadi seperti kita membuat tabel, membuat view atau tampilan. Nah, selanjutnya kita tambahkan create view dulu.
create view. Jadi create view di sini kita bisa menampilkan objek-objek yang ada di dalam database lain agar lebih terstruktur. Jadi bisa menampilkan objek-objek yang ada di database lain itu dalam satu view saja. Selanjutnya kita tambahkan create sequence. Jadi create sequence di sini ini digunakan untuk menghasilkan nilai-nilai unik seperti primary key. Satu ORC toko. Create synonyms. Titik koma. Grand sukses. Sudah berhasil, langsung saja kita langsung login. ORC toko. Sudah connect. Selanjutnya kita create table-nya. Create table return barang kurung. Kita buat ID return. Tipe datanya number. Dikarenakan ini Oracle, kita beri tipe namanya number. Kalau misalkan SQL kan biasanya kayak integer. Primary key. Return, tambahkan ID transaksi, number, transaksi. Lalu kita tambahkan ID barang. Tipe datanya number. Selanjutnya kita tambahkan ID customer. Tipe datanya number. Terus tanggal pengembalian. Tipe datanya date. Selanjutnya kita tambahkan nama toko. Tipe datanya varchar 2. Dikarenakan ini Oracle, jadi kita menggunakan varchar 2. Berbeda dengan MySQL. MySQL itu kan varchar doang, tidak pakai 2. Tambahkan 100. Lalu kita tambahkan jumlah barang, number, lalu keterangan, varchar 100, varchar 2. Varchar keterangan varchar 2. Direktur langsung saja di belakang di customer. Sudah tutup kurung. Tabel sudah ditambahkan. Selanjutnya kita create tabel kedua, yaitu create table rekap transaksi penjualan. Create table rekap transaksi penjualan. Selanjutnya kita buat tambahkan ID rekap, number tipe datanya, kita tambahkan primary key. Selanjutnya ID transaksi, tipe datanya number, lalu tambahkan ID barang, number, nama toko, varchar 2, kita beri ininya 100 saja, varchar 2, selanjutnya kita buat tanggal rekap, date, selanjutnya sisa stok, number, sisa stok. Maaf, pasti bakal jadi error ini soalnya sisa stoknya tidak memakai strip bawah ya. Coba kita coba ini. Tuh, pasti akan ada error, jadi kita ulangi saja. Create table rekap transaksi penjualan. Kita tambahkan ID rekap lagi.
ID rekap, mana ID rekap? ID rekap, ID transaksi, ID barang number, nama barang, nama toko, terus tanggal rekap, sisa stok. Nah, ini yang tadi salah, seharusnya ini harus pakai underscore bawah. Terus tutup kurung. Table created. Selanjutnya, sudah tabel dibuat, kita tambahkan insert datanya. Di sini saya sudah membuat insert datanya. Nah, di sini tuh kan ada ID retur, ID transaksi, ID barang, sama ID customer. ID returnya kita buat dulu. Selanjutnya ID transaksinya kita ambil dari skema pertama. Karena di sini saya memasukkan toko NJ Scrap terlebih dahulu. ID barangnya masukkan, ID customer juga dimasukkan dari skema 1. Kita enter. Sudah di-create. Selanjutnya kita create juga yang skema data dari skema 2. Data dari skema 1. Ini data dari skema 1 juga. Skema 2 berarti ini. Ini data dari skema 2. Kita nge-create pertama data barang dulu. Selanjutnya ini dari skema 2. Ini juga sama ya, ininya ID rekap, ID transaksi, ID barang, sama ID customer. Ini mau kita tambahkan satu lagi. Nah, sudah. Kita tampilkan dulu. Datanya sudah masuk. Bintang from, retur, barang. Nah, datanya sudah masuk semua. Lanjutnya, kita tambahkan data untuk rekap transaksi. Kita insert. Sudah. Ini juga sama. Ini ID rekapnya, ini ID transaksinya, ini ID barangnya. Selanjutnya, kita insert yang kedua. Nah, sudah. Ini dari skema 1 dua-duanya. Nah, ini skema 1. Skema 2. Ini skema 2. Nah, selanjutnya kita tampilkan datanya. Kita lihat datanya sudah masuk atau belum. Rekap, transaksi, penjualan. Datanya sudah masuk semua ya. Proses selanjutnya adalah membuat koneksi ODBC. ODBC merupakan Open Database Connectivity yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses berbagai sistem manajemen basis data atau DBMS menggunakan SQL. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka ODBC Data Source yang sudah kita install sebelumnya. Sini, ODBC. Nah, oke. Lalu kita masuk ke sistem DSN, kemudian kita add. Nah, yang ini. Oke. Nah, untuk data source name, di sini saya akan memberikan dengan nama ODBC
Dan untuk description ini database link nz.scar dan IP address-nya adalah localhost. Selanjutnya untuk user, password, dan database ini harus sama dengan skema pertama yang kita buat di MySQL. Yang dimana skema pertama itu namanya yaitu nz.scar dan passwordnya juga sama. Scar. Nah, untuk database di skema pertama itu diberi nama data kerudung. Nah, ini harus sama. Kita coba tes. Oke, sukses. Di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita buka Notepad. Notepad++. Di sini saya akan membuat file init ODBC. Yang dimana file ini adalah file konfigurasi yang digunakan untuk mengatur parameter koneksi untuk ODBC. Nah, kita isi filenya. Kita isi filenya dengan ini. Nah, nama ini itu harus sama dengan yang tadi kita buat di dalam ODBC. Sistem DSN-nya. Sudah, lalu kita save. Kita masuk. Kita buka Oracle Excel. Oracle. Produk. Nah, kita simpan di nah, kita disimpan di sini. Nih. Kita buat nama filenya dengan nama ini ODBC and Scar. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Selanjutnya, kita buka file listener Ora. Kembali dulu. Kita buka network. Nah, listener Ora.
Nah, file listener orang ini adalah file konfigurasi yang digunakan untuk menentukan pengaturan listener, yaitu seperti nama listener, alamat protokol, atau misalnya IP, dan port yang digunakannya. Nah, di sini kita kopikan saja untuk konfigurasinya. Ini. Kita ganti saja ini menjadi NZSCAP. Oke. Nah, masih di folder yang sama, kita buka TNS names. Nah, di sini kita kopikan saja. Nah, pada barisnya ini harus sesuai karena ini sangat sensitif untuk konfigurasi. Hmm, NZSCAP. Oke, kemudian kita save ulang. Nah, selanjutnya setelah skema pertama ini sudah dibuat koneksinya, dan untuk skema kedua kita buat juga masih dengan langkah-langkahnya masih sama. Oke. Kita buat data search name-nya dengan nama ODBC dress link. Oke. Description-nya kasih database link dress link. Untuk IP servernya localhost. Nah, sama di sini juga user, password, dan database itu harus sama dengan skema yang sudah dibuat di MySQL. Usernya itu Dreslin. Dreslin. Selanjutnya database-nya data pakaian. Oke. Kita tes. Nah, koneksi sukses. Oke. Nah, di sini juga sudah ada divisi Dreslin dan NZSCAP. Nah, selanjutnya kita buat file baru untuk init ODBC untuk Dreslin. Kita kopikan saja ini. Kita masukkan ke sini. Oke, kita ganti dengan Dreslin. Save. Nah, sudah. Ini dengan init ODBC Dress. Dot. Oke, di listener orangnya kita tambahkan untuk konfigurasi Dreslin.
Untuk saja ini jadi link. Nah, site name-nya itu harus sama ya. Save ulang. Dan TNS name-nya juga kita tambahkan lagi. Wrestling. Set wrestling. Nah, untuk nah, sudah. Ini sudah dibuat untuk divisi NZ Scrap dan Dresslim. Lalu kita buka service. Nah, di sini kita akan merestart service Oracle. Kita cari Oracle XE. Listener. Nah, ini Oracle XE TNS Listener. Kita restart. Nah, sudah. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Masuk pada proses selanjutnya, yaitu kita membuat database link. Database link ini digunakan untuk mengakses atau mendapatkan objek-objek yang ada di dalam DBMS lainnya. Contohnya seperti kita akan mengakses DBMS MySQL dari skema 1 dan skema 2 dari toko NGScrap dan toko Dresslim. Langsung saja, dikarenakan tadi sudah connect, jadi kita langsung create saja database linknya. Create database link kita beri nama LK MySQL NGScrap connect. Kita konekkan ke MySQL-nya NGScrap, lalu identifier by NGScrap. Ini kata passwordnya. Lalu using DSN yang sudah dikonfigurasi tadi. ODBC NGScrap. Create database link. LKMySQL NGScrap connect to NGScrap identifier by NGScrap using DSN ODBC NGScrap. Kita beri kedua database link create. Selanjutnya coba kita tampilkan select bintang from customer kerudung. Customer kerudung ini mengambil table dari MySQL. LK MySQL NGScrap NGScrap database sudah ditampilkan sama seperti tadi yang ada di dalam MySQL.
sama datanya. Select bintang from, selanjutnya kita tambahkan kerudung, add lk mysql njet scrap klik. Nah, ini juga sudah nampil data barang yang ada di dalam MySQL. Jadi fungsi database link itu kita bisa menampilkan data-data yang ada di dalam MySQL di dalam Oracle. Select bintang from transaksi kerudung add lk mysql lk mysql njet scrap. Datanya juga sudah tampil di sini, view sudah menampilkan sama datanya seperti yang di MySQL. Nah, selanjutnya kita buat database link untuk skema kedua, yaitu DressLim. Kita buat create database link lk mysql DressLim. Lalu kita connect to DressLim identifier. Kita selanjutnya kita masukkan by DressLim. Lalu kita using odbc DressLim. Kita lihat dulu create database link lk mysql DressLim connect to DressLim identifier by DressLim using DSN ODBC konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Database link create sudah, jadi kita langsung saja tampilkan datanya. Select bintang from, kita select bintang from customer pakaian add lk yang sudah database yang sudah dibuat tadi DressLim. Nah, sudah nampil data yang ada di skema 2. Selanjutnya kita buat select bintang from pakaian barang-barangnya. Kalau sudah muncul data-data barangnya, selanjutnya kita tampilkan transaksinya. Transaksi pakaian. Sudah tampil juga transaksi pakaiannya. Lanjut pada proses selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat view antara MySQL dengan Oracle. Yang pertama, saya akan menampilkan data customer-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita buat dengan create or replace view. Ini akan membuat view baru. Replace view dengan nama view customer kerudung. Sini akan membuat data dari customer kerudungnya terlebih dahulu. MySQL. Nah, di dalamnya ini akan terdapat kolom-kolom dari tabel customer kerudung yang di MySQL. Dalam kolomnya ada ID customer, nama, email, no HP,
Alamat, alamat itu. Nah, lalu kita select. Nah, kita nah, nantinya nama kolom-kolom ini akan ditampilkan ke tabel view. Customer, nama, email, nomor HP, dan alamat. Dari tabel customer sama kerudung. Nah, nama tabel customer kerudung ini ada di MySQL. Nah, database-nya itu akan dapat diakses melalui link yang sudah dibuat tadi. Bernama link MySQL and save. Oke. Lihat. Create out SQL ID customer, nama, email, HP, alamat. Udah. No HP, alamat from customer kerudung. Oke, kita coba enter. Oke. Nah, sudah dibuat. Kita coba tampilkan dengan select bintang from view customer kerudung. View customer kerudung MySQL. Nah, datanya sudah ada. Ini sudah masuk. Nah, data dari MySQL. Lalu kita akan menampilkan seluruh data customer untuk skema kedua. Nah, lalu selanjutnya saya akan menampilkan data-data customer dari skema kedua, yaitu customer pakaian. Kita create seperti tadi. Create or place view baru dengan nama view customer pakaian MySQL. Dengan tabel dalamnya yaitu ada ID customer, di customer, nama, emailnya, HP, lalu ada alamat. Di customer, nama, email, HP, alamat. Kita host, ID, customer, alamat, emailnya, nomor HP, dan alamat. Dari tabel customer kerudung linknya MySQL
MySQL. Oh, ya. Nah, sudah. Kita lihat. Maaf, ada kesalahan. Oke, salah. Mohon maaf. Harusnya di sini pakaian, bukan kerudung. Maaf. Nah, oke, sudah. Select bintang from view customer pakaian MySQL. Nah, tanda tulisannya sudah ada. Sudah masuk. Sekarang kita akan menampilkan seluruh data customer dengan membuat view baru read or replace view. Nah, view baru ini akan menampilkan seluruh semua data customer kerudung dan customer pakaian. View customer all. Select bintang home view customer kerudung MySQL. Kita akan menampilkan customer kerudung. All. Select bintang from view customer pakaian MySQL. Oke. Nah, sudah dibuat. Lalu kita select, tampilkan. View customer all. Nah, ini data-data dari tabel customer pakaian dan kerudung. Sepertinya sudah masuk. Sudah. Selanjutnya, kita akan membuat view data barang dari skema 1 dan skema 2 dari toko Zscape dan Dresly. Langsung saja kita buat create or replace view. Nama view-nya kita beri nama view kerudung dengan di dalamnya terdapat SQL dengan kolom di dalamnya terdapat ID barang, harga, jenis barang, nama barang, create or replace view, nama view-nya view kerudung MySQL, ID barang, harga, jenis barang, nama barang, alias select
select ID barang, ID barang, koma, harga, koma, jenis barang, koma, nomor 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 barang, from kerudung. Kerudung ini diambil dari tabel yang ada di dalam MySQL. Kita panggil ininya LK, database link yang sudah kita buat tadi sebelumnya, LK MySQL, NZ, scrap. Create or replace view produk MySQL, ID barang, harga, jenis barang, nama barang. Yuk, langsung saja. View created, langsung kita select. View-nya sudah dibuat, dan kita tampilkan saja. Select bintang from, view kerudung MySQL. Datanya sudah tampil. Selanjutnya kita buat yang skema kedua. Create or replace view pakaian MySQL. View create or replace view ID barang, harga, jenis barang, nama barang. Nama ID barang, harga, jenis barang, nama barang. Buat alias select ID barang, harga, jenis barang, nama barang, from ke pakaian LK MySQL LK MySQL from LK MySQL pakaian LK MySQL list. View create, view sudah dibuat. Jadi kita buat select bintang from view pakaian SQL. Datanya sudah tampil. Selanjutnya kita akan menggabungkan view yang sudah kita tadi buat agar menjadi satu view, atau kita gabungkan skema 1 dan skema 2 data barangnya. Lanjut saja kita buat create or replace view kerudung MySQL. Maaf, ini kita buat dulu namanya view barang. Kita buat dulu view-nya, nama view-nya view barang. Lanjut alias select bintang from, alias select bintang from. Kita panggil view yang sudah kita tadi buat, view kerudung MySQL onion
untuk menggabungkan sel bintang from view pakaian MySQL. Lalu kita view sudah dibuat, lalu kita tampilkan datanya. Select bintang from view barang. Oh, datanya sudah ditampilkan, 5 data dari skema 1, 5 data dari skema 2. Jadi datanya semuanya ada 10. Di sini Dan untuk selanjutnya adalah menampilkan transaksi customer. Kita buat seperti tadi, create or replace view baru, saya beri nama view transaksi kerudung, karena ini akan menampilkan transaksi kerudung di skema pertama. MySQL. Dan isi kolomnya ada ID transaksi, lalu ada nomor pesanan, kemudian ada jumlah transaksi, lalu ada total bayar. Kok select tabelnya ID transaksi, lalu ada nomor pesanan, kemudian ada jumlah dan total biaya. Oke. Dari tabel transaksi skema pertama, transaksi kerudung yang dapat diakses melalui link MySQL NZSCAR. Oke, nah sudah dibuat. Kita coba tampilkan dengan select bintang from view transaksi kerudung MySQL. Nah, ini data-datanya. Ada data transaksinya untuk transaksi kerudung. Nah, sudah masuk. Lalu kita buat untuk menampilkan data transaksi pakaian di skema kedua. Kita buat create or replace view, beri nama view transaksi pakaian MySQL. Dan di dalam kolom transaksi pakaian itu ada
ID sama ada ID transaksi, lalu ada nomor nomor pesanan, ada jumlah lalu ada total bayar, cukup sudah. Di transaksi nomor pesanan, jumlah dan total bayar. Select dapat ditampilkan di tabel view. ID transaksi dan nomor pesanan, jumlah dan total bayar. Dari tabel transaksi pakaian dengan link MySQL REST. Oke, kita coba. Ada error ya. Total bayar. Kita lihat dulu ini kenapa. Ada transaksi nomor pesanan, jumlah, total bayar, select. Transaksi nomor pesanan, jumlah, total bayar, form. Transaksi pakaian. MySQL Dressling. Sepertinya ada kesalahan di proses select. Kita coba. Ada kesalahan di sini. Khususnya ini tidak pakai ini. Ada error lagi di nomor pesanan. Ya. Sepertinya ada tipe di sini. Terus ini nomor. Nah, sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba tampilkan dengan select bintang from view transaksi pakaian MySQL. Terus, nah, sudah datanya sudah masuk. Nah, ini data-data dari transaksi pakaian MySQL. Sekarang saya akan menampilkan seluruh data transaksi dari transaksi kerudung dan transaksi pakaian. Kita buat dulu create or replace view. Saya beri nama view transaksi as select bintang from yang akan ditampilkan adalah view dari transaksi
view dari transaksi kerudung MySQL. Itu nantinya akan digabungkan select bintang from digabungkan dengan view transaksi klien. Transaksi klien MySQL. Nah, udah. Sudah dibuat view-nya, sekarang kita coba tampilkan. Select bintang from, tadi view all transaksi, view all transaksi. Nah, datanya ada 10 dari data tabel transaksi kerudung dan transaksi pakaian. Selanjutnya, kita akan membuat view untuk menampilkan retur barang. Retur barang ini datanya diambil dari skema 1 dan skema 2 yang sudah dibuat view-nya sudah dibuat sebelumnya. Langsung saja kita buat create or replace view. Kita buat nama view-nya view retur barang. View retur barang. Lanjut, kita buat kolomnya yang untuk ditampilkannya ID transaksi, ID barang, ID customer, terus selanjutnya kita tambah nama, nomor handphone, nomor handphone, selanjutnya alamat, lalu nama barang, nama toko, ininya harus ini, nama toko, keterangan, lalu jumlah barang. Lalu kita buat alias. Alias ini untuk select apa saja yang mau diselect dari mana. Ini kita panggil koneksi RC toko, saya penggunanya. Lalu kita panggil view all transaksi, jadi view all transaksi view yang sudah kita buat kita panggil kembali. Panggil ID transaksinya. Lalu kita lalu lanjut kita ORC toko titik view all customer, view all customer, view maaf, sebelumnya kita harus nampilin barangnya dulu sebelum customer. View barang all, kita panggil ID barangnya untuk ditampilkannya, lalu ORC toko view customer all, ID customer, lanjut
kita buat ORC toko, view, view barang. Oh, kita panggil sekarang mah nama barangnya, lanjut kita RC toko, view. Berarti setelah itu nama barang, lanjut kita view, customer, oh, nama, lanjut ORC toko, view, customer, oh, nomor handphonenya, lanjut ORC toko, alamatnya, lanjut ini view barang. Oh, sudah, maaf. Ini kita sekarang nampilin data yang ada di tabel retur barang di Oracle. Kita panggil nama tokonya. Lanjut kita panggil keterangannya. Lalu terakhir kita panggil jumlah barangnya. Udah itu kita kasih from itu dari mana, kita panggil ORC toko, dari koneksi ORC toko retur barang. Kita joinkan dengan view yang sudah kita buat tadi. Kita joinkan dengan view MySQL yang sudah kita buat tadi. ORC toko, view all transaksi, view all transaksi on, kita hubungkan ORC toko, view all transaksi, kita ambil ID transaksinya, karena di retur barang juga kan ada ID transaksi. Jadi untuk saya menggabungkannya itu menggunakan ID transaksi yang sama. Jadi tidak bisa kalau misalkan berbeda. ORC toko titik retur barang titik ID transaksi. Selanjutnya kita joinkan lagi ORC toko titik view barang all on ORC toko view barang. Oh, sekarang kita ambil ID barangnya, lanjut ORC toko retur barang ID barang. Selanjutnya kita joinkan yang terakhir ORC toko view customer all on ORC toko view customer. Kayak ini kita ambil ID customernya. Customer sama dengan ORC toko retur barang ID customer.
Kita lihat dulu riset toko, view customer all. Sudah, lalu kita buat view. View create. Sudah, view sudah berhasil dibuat. Jadi kita langsung select bintang from view return barang. Datanya sudah tampil. Ada ID transaksi, ID barang, ID customer, nama HP, alamat, nama barangnya. Barangnya sudah tampil. View sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan seluruh rekap Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan seluruh rekap transaksi. Pertama, kita buat view baru dengan create or replace. View. Saya beri nama view rekap penjualan MySQL. Buka kurung. Nah, di sini kita masukkan kolom-kolom yang nantinya akan dimasukkan data-data. Nah, ini saya akan memasukkan kolom yaitu nama barang. Nama barang. Lalu ada harga. Kemudian ada nama toko. Lalu jumlah. Lalu tanggal rekap. Kemudian ada sisa stok. Ini saja yang akan saya tampilkan. Lalu select ORC toko. Nah, ini akan menampilkan nama barang dari view barang all yang sudah tadi dibuat. Ya, untuk ORC toko review masih barang. Ini juga akan menampilkan harga dari view barang. Lalu RC toko rekap transaksi penjualan akan menampilkan nama toko. Nama toko ini diambil dari rekap transaksi penjualan. Lalu RC toko view transaksi Nah, nanti view transaksi akan menampilkan jumlah. ORC toko untuk rekap transaksi rekap transaksi
Ke transaksi penjualan, hmm, tanggal rekap diambil dari rekap transaksi penjualan. C toko rekap nah untuk sisa stok ini diambil dari rekap transaksi penjualan. Kon ORC toko ORC toko ini si penjualan dari tabel rekap transaksi penjualan, dan di sini akan menggabungkan tabel ngerjain tabel view all transaksi, akan menggabungkan tabel view all transaksi toko view all transaksi berdasarkan ID transaksi. Dan ORC toko rekap transaksi penjualan. Nah, view all transaksi dengan rekap transaksi penjualan akan digabungkan berdasarkan ID transaksi. Nah, ya, ini juga akan menjoinkan atau menggabungkan tabel view barang, view barang dengan RC toko view berdasarkan ID barang. Berdasarkan ID barang, cek rekap transaksi penjualan akan menggabungkan view barang dengan rekap transaksi penjualan berdasarkan ID barang. Oke, sudah dibuat. Sekarang kita view-nya sudah dibuat dan langsung kita coba tampilkan. MySQL. View rekap penjualan MySQL. Nah, ini data-datanya. Ini ada 1, 2,
Nah, ada 5 data. Ada nama barang, harga, nama toko, jumlah, tanggal, dan sisa stok. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.